gratisan dalam rangka tolak ini. Sholawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Semoga kita semua akan mendapat syafaat di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, mari kita buka kajian kita sore hari ini dengan membaca doa pembuka majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa 'a'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma 'afini bi qudratika wa ahdini bi rahmatika wa qadri ajali bi ta'atika wahdi bi khairi amali wa ja'al thawabahu jannah. As'aluka Allahumma khairan ma ati wa khairan ma af'alu wa khairan ma tarona wa khairan ma dhahara wa darajatil 'ula minal jannah. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ibu-ibu, kajian pada sore hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Zaini. Monggo Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa arsyadana ila ma'adillahi wa rasulih wa na'mal a'mal shalihat wa nastaghfir sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya nasallallahu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul adzim. Allahumma bil Qur'an. Segenap para ibu-ibu dan bapak yang senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada sore hari ini kita bersama-sama diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk membimbing diri kita sebagai orang beriman kepada Allah melalui siraman-siraman rohani yang berkenaan dengan keislaman, yang berkenaan dengan kekuatan kita untuk menambah iman dan Islam kita, keyakinan kita, ketakwaan kita. Semoga dengan siraman-siraman itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk hati istiqamah dalam diri Islam. Mudah-mudahan kita selalu bertakdir seperti
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara Bapak yang ada di rumah kita, melalui pengajian pada sore hari ini kita sedikit untuk mendalami lagi pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, peristiwa yang perlu kita pahami bersama dalam Al-Quran berupa Isra wal Mi'raj yang langsung dipercayakan Allah Subhanahu wa taala atas baginda Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan titah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kewajiban menunaikan ibadah sholat wajib. Tidak berdasarkan pada ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Pada peristiwa Isra Mi'raj ini memang kalau dalam Al-Quran sudah ada, kemudian banyak yang didasarkan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Namun dalam hadis itu matan dan isi redaksinya ada yang menggunakan pemahaman Rasulullah SAW ketika berisra dan mi'raj ini ada kendaraannya yang diberikan oleh Allah dengan istilah umroh. Bahkan itu adalah kilat, perjalanannya sangat cepat. Nek awake dhewe kira-kira mripate melek, kemudian setelah itu tiba-tiba ada sesuatu yang datang ke mripat kita. Kedede seperti ya, biasanya gitu ada kelilingben. Oh, kelilingben itu kan ya, kemudian itu kecepatan seperti itu, luar biasa. Gampangannya seperti itu. Tanggapnya luar biasa cepat. Nah itu kecepatan. Sekarang kita sudah tidak bisa menghitung kecepatan sinar matahari yang langsung ke bumi. Koyo seperti itu. Apapun istilah itu istilah di dalam sebutan yang ditunjukkan dalam hadis Rasulullah demikian, sehingga pemikirannya, pemahamannya bahwa Rasulullah SAW itu dipersarankan nampak seluruhnya sejujurnya baik jasad maupun rohaniahnya. Tapi ada di dalam hadis yang lainnya menunjukkan hanya dengan bentuk mimpi, dan itulah dasarnya. Namun itu semua tidak menjadi persoalan dan masalah. Yang dipentingkan adalah para ulama itu mensepakati bahwa Isra Mi'raj itu peristiwa yang betul-betul adanya dari Allah Subhanahu wa taala yang didasarkan dengan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, itulah itu. Peristiwa Isra Mi'raj didasarkan surat Al-Isra ayat 1 ini menyebutkan Allah Subhanahu wa taala menjalankannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Siapa yang demikian perjalanan? Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak sendiri, didampingi oleh malaikat Jibril. Nah, dari peristiwa Isra Mi'raj ini, perjalanan Rasulullah SAW dari mulai bumi kemudian ke langit 1, 2, 3 sampai ke 7 hingga Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW dapat titah berupa ibadah sholat 5 waktu untuk dirinya dan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian untuk meyakinkannya dalam perjalanannya itu Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan oleh malaikat bersama malaikat Jibril ketemu dengan para nabi. Pertama ketemunya Nabi Adam sampai dengan nanti ketemu yang terakhir dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Para bapak dan ibu yang senantiasa dengan Allah Subhanahu wa taala, keyakinan informasi yang pertama pada kita itu peristiwa yang berupa Isra wal Mi'raj
atas dasar keyakinan kita di dalam Al-Quran itu sudah disampaikan. Karena Al-Quran merupakan firman Allah, kita oleh beriman kepada Allah tidak akan melupakan atau tidak yakin, tapi pasti yakin terhadap firman Allah. Karena Al-Quran ini tidak ada keraguan sama sekali, yang di dalamnya pasti akan menjadi petunjuk yang benar, petunjuk penjelas dari Allah untuk meyakinkan, mengamalkan dan meyakini. Al-Quran dasarnya adalah Al-Baqarah ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab yaitu Al-Quran ini sama sekali tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini Al-Quran itu sama sekali tidak ada keraguan, maka mereka ini dilanjutkan Al-Quran ini, ayat ini, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu mereka orang yang beriman itu mengimani sesuatu yang gaib, yang tidak nampak, yang tidak bisa terlihat oleh panca indera manusia. Wa yuqimuna shalah, menunaikan ibadah salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menafkahkan harta yang Allah anugerahkan kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, orang-orang yang meyakini firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari Al-Quran inilah Allah Subhanahu wa taala menanamkan adanya keyakinan peristiwa yang menunjukkan atas kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala memperjalankan baginda Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, mari kita lihat kitab Al-Quran yang merupakan firman Allah ini bagi kita jelas harus mengimaninya kepada Allah, juga kepada firman-firman-Nya berupa Al-Quran yang di dalam merupakan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu Al-Quran menunjukkan demikian, petunjuk bagi manusia, membedakan antara hak yang batil dan dipergunakan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalamnya yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang baik. Apa itu baik? Sesuatu yang tidak tertangkap oleh panca indera manusia. Nah, percaya pada baik di Al-Quran ini maksudnya adalah ada keyakinan untuk mengiktirkan pada diri kita ada sesuatu yang mewujud, yang nampak, yang adanya, yang menunjukkan ada sesuatu yang ada. Kalau kita ada di muka bumi ini, pasti ada yang menciptakan kita. Alam ini ada, pasti ada yang menciptakan alam. Angin yang tidak bisa kita lihat seperti ini, tidak bisa kita tangkap ada, tapi kita pasti akan meyakini angin pun diciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah, Tuhan yang berkuasa seluruh alam ini. Nah, dari dasar adanya inilah kita berarti meyakini adanya Allah yang tidak mungkin kita bisa lihat besok. Nanti Allah akan memperlihatkan diri ketika kita ada di surganya Allah. Kemudian para malaikat yang selalu bersanding kepada manusia, yang mencatat amal, yang mengetahui segala gerak-gerik manusia. Kemudian dari akhir peristiwa yang kiamat, kita harus yakin
kehidupan manusia di dunia ini untuk meraih kehidupan dunia pasti akan ditindaklanjuti kehidupan kita di akhirat nanti. Kemudian kita harus yakini pula orang hidup di dunia ini ada batasnya. Kemudian nanti di akhirat wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat itu adalah lebih baik dibandingkan kehidupan dunia. Wa abqa dan kekal, lebih lama, lebih jauh, lebih panjang dan seterusnya. Dan peristiwa-peristiwa yang Allah tunjukkan kepada kita, termasuk di dalamnya adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Para bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam Al-Qur'an itu wa yuqimunas shalah, menunaikan ibadah salat. Dikerjakan itu sebagai apa? Ada sebuah pembuktian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu ditunjukkan dengan ibadah salat kita. Bagaimana bentuk cara dan yang kita lakukan? Harus melalui ketundukan, kerendahan hati kepada Sang Khalik yang kita ibadahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendirikan salat itu, dalam menunaikan tentu sudah ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak marah sendiri. Harus mengikuti aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Melengkapi syarat-syarat untuk sahnya salat. Rukun-rukun yang ada di dalam salat. Karena itulah apabila salah satu di antara yang ditinggalkan dalam rukun ini, maka salatnya tidak terhitung. Kemudian adab dan kaifiahnya. Adab sholat sudah dibangun dari mulai jiwa, penataan diri, berpakaian, kesopanan, kesantunan, kemudian ungkapan kesungguhan. Nah inilah kemantapan dibutuhkan. Nah secara lahir maupun batin keduanya itu ada pada kita ketika kita sholat. Itu pun saja kita kadang di musik tingkat kehusuan masih bisa terus dikembangkan. Apalagi dalam sholat itu diantaranya pelaksananya dengan cara khusyuk. Kemudian apa yang kita ucapkan, setidaknya setiap kali kita sholat itu selesai, kemudian kita lihat apa yang sudah kita amalkan ini. Dari pekerjaan isi daripada gerakan maupun bacaan dalam sholat itu selalu kita telusuri, sehingga disitulah nilai makna sholat itu akan membawa dampak kebaikan kepada kita, yaitu apa? Diampuni segala kesalahan dan dosa kita. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa pesan dalam Al-Baqarah ayat 2 dan 3 ini? Yang pertama adalah firman Allah, tidak ada keraguan, maka yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala itu pasti benar dan pasti akan membawa manfaat yang besar bagi yang meyakini, lalu mengimani, mengikuti, kemudian mengamalkan. Nah ini sangat besar manfaatnya. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti juga akan firman Allah itu juga diimani. Segala yang Al-Quran diimani, digunakan sebagai pedoman hidup kita, di samping sebagai pembacaan setiap hari, dibaca, gunakan ada di dalam sholat kita, tidak pernah terlepas dari bacaan Al-Quran. Kemudian itu bentuk dari keyakinan kita diamalkan dalam kehidupan maupun diyakini dalam kehidupan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu ketika membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk peristiwa yang Allah tunjukkan pada Al-Quran berupa peristiwa Isra Mi'raj atas diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami melihatkan padanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pendengar dan Maha Mengetahui. Ayat Al-Quran ini menunjukkan Subhanalladzi asra, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing pada kita setiap ada peristiwa-peristiwa besar, kita selalu misalnya mengucapkan tasbih Subhanallah. Biasanya seperti itu. Ini pendidikan yang Allah berikan pada kita. Maka di antara yang ditunjukkan melalui ayat Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan peristiwa adanya Asra, yaitu perjalanan, itu adalah hak mutlak Allah kepada hamba Muhammad SAW ini. Maka kita pun bertasbih Masya Allah Subhanallah. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran kepada kita. Allah memuji dirinya, maka bagaimana kita sebagai hambanya mutlak untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjalankan ibadah sholat, di dalamnya ada surat Al-Fatihah, diawali dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Awal sudah kita diberikan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah satu gambaran. Maka pendidikan ini akan selalu menjadi kebiasaan pada lisan kita. Bila kita mendapatkan suatu kenikmatan, di samping kita bersyukur kepada Allah, ini adalah sebuah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kita juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi peristiwa yang agung, peristiwa yang tidak mungkin manusia itu mampu untuk merancang untuk membuatnya. Maka kita harus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian asra bi 'abdihi lailan, memperjalankan hambanya yaitu Muhammad SAW itu lailan, di malam hari. Kita tidak bisa membayangkan perjalanan yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui Isra ini di malam hari. Dan uang rumah rata-rata bengi bawan saat ini rekreasi itu bengi rata-rata gelap awan. Ini pada malam hari sungguh luar biasa. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat berkuasa. Dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun di malam hari Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kuasaan yang luar biasa untuk memperjalankan baginda Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Para hamba itu senantiasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya alladzi barakna haulahu, yaitu keberkahan yang Allah tunjukkan di sekelilingnya. Ini juga menandakan adanya ungkapan tasbih kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sebenarnya yang menggunakan manfaat dari seluruh nikmat Allah itu? Tentu manusia. Maka manusia dengan ditunjukkannya kenikmatan yang sangat agung dari Allah Ta'ala itu, kita bertasbih Masya Allah, buat sungguh kabeh nikmat akan ditunjukkan oleh Allah ungkapan hati ini. Tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin kuat dengan adanya lingkungan yang Allah tunjukkan luar biasa. Kemudian nikmat Allah yang lainnya yang keagungannya
diyakinkan kembali bahwasanya para risalah yang Allah berikan pada para nabi dari jadul Nabi Adam sampai dengan Nabi Ibrahim itu sudah ditujukan oleh Allah langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana tempatnya? Al-Aqsa, Masjidil Aqsa. Di sinilah tempat banyaknya utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala membawa risalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa risalah untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua hamba yang waktu itu hidup pasti Allah akan memberikan risalah itu kepada hambanya yang terpilih. Al-Anbiya wal Mursalin. Nah, ini menjadi satu keyakinan. Berarti apa ini? Satu keberkahan yang luar biasa. Bentuk berkah apa yang Allah berikan? Ilmu yang sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat yang terpilih dari Allah Subhanahu wa taala itu, keberkahan ilmu sudah dirambahkan kepada hati para manusia, termasuk kepada Nabi Muhammad SAW, mengambil keberkahan ilmu itu dari para nabi-nabi yang terdahulu. Hal lalu di samping itu juga ada keberkahan di lingkungannya, yaitu alam yang subur. Alam yang subur. Kalau doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim ketika ada di Mekah yang sama sekali tidak ada tumbuhan yang digunakan untuk penghidupan, tapi Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doanya Nabi Ibrahim, kemudian lingkungan yang ada di Mekah ini bisa dinikmati segala kenikmatan yang Allah berikan melalui doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, dua sifat al-asmaul husna yang Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Berarti manusia yang diberikan al-udhun untuk mendengar. Tujuannya untuk apa? Menerima perintah Allah, menerima titah dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu akan didengar. Maka saat ketika mendengar, proses itu akan berlangsung di dalam hatinya bahwa ini adalah risalah yang benar yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, kemudian juga kepada kita. Apapun bentuknya yang merupakan satu tugas yang diberikan kepada hambanya melalui kebenaran tadi. Lalu Maha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hambanya adalah permintaan, permohonan akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yang kita butuhkan. Orang berdoa, Allah Maha mengerti, Allah Maha melihat isi hati seorang hamba, yaitu ketika bermunajat kepada Allah, Allah pasti mendengar rintihan kita. Allah pasti mendengar sebuah pengharapan akan hati yang paling dalam dari hambanya. Allah Maha mengerti, Allah Maha mendengar. Mengetahui jelas Allah Maha mengetahui, berarti inilah yang selalu menjadi satu penanaman pada kita. Kalau kata-kata mengetahui, apalagi kata-kata sami basir, luar biasa lagi. Dilihat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala segala gerak kehidupan manusia, termasuk perencanaan hati, maksud yang orang lain tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Nah, dari sinilah penanaman terhadap keyakinan adanya Isra wal Mi'raj itu Allah berikan dalam Al-Qur'an ini. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengisrakan Nabi Muhammad SAW didampingi oleh malaikat Jibril ini jelas perjalanannya melalui Masjidil Haram sampai kepada Masjidil Aqsa, kemudian diperjalankan sampai ke langit. Lalu tugasnya adalah memperoleh
sholat yang dilakukan adalah 5 waktu yang biasa kita lakukan. Awalnya mendapatkannya 50 kali dalam sehari semalam, 50 kali. Kemudian Nabi Musa alaihissalam itu ketika menanya kepada Nabi Musa alaihissalam, apa kitab yang kau dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata disuruh melaksanakan ibadah sholat sehari semalam 50 kali. Di mana didapatkan? Di tempat langit yang 7, kemudian naik lagi satu lagi, nama Sidratil Muntaha. Siji loro telu papat lima enam pitu, diangkat lagi ke atas Sidratil Muntaha, baru Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan makhluk untuk sholat di situ. Yang menerima siapa? Langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berjalan Islam masalah ini tempat berkah yang diutus para nabi yang tadi saya sampaikan, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam itu juga pernah ada di sana menjadi pembawa risalah Allah yang merupakan keturunan Arab, sehingga disitulah Arab asli itu ambilnya keturunan dari Nabi Ibrahim, kemudian Ismail ke bawah sampai dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keberkahan kesuburan alam dan sekelilingnya. Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW bersama dengan malaikat Jibril sampai dari langit pertama hingga sampai ke 7, hingga sampai Sidratul Muntaha yang waktunya di malam hari. Ini tadi sudah saya jelaskan. Sekarang dasarnya ada beberapa hadis Rasulullah SAW. Ini yang saya ambil cuma hanya satu. Yang satu ini saya mengambil dari tafsir Ibnu Katsir. Di situ ada penjelasan melalui hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Imam Ahmad. Ini petikan awal dari perawi, kemudian makanan hadisnya sangat panjang, sehingga saya mengambil hanya pada sari-sarinya yang dibutuhkan untuk memahamkan kita. Ini dari cerita kronologis sejak dari Islam itu, Imam Ahmad berkata, hadatsana Hasan bin Musa, hadatsana Muhammad bin Salamah, akhbarana Sabit An-Nuryani an Anas bin Malik. Nah, dasarnya dari Anas bin Malik tadi. Radhiyallahu anhu Rasulullah SAW qala utitu bil muraqi wa wadaa'un abyadu wa qadimari wa dunal bawi. Ini saya berikan dasar yang awal saja. Dikatakan kepada buruk, yaitu kendaraan istilahnya warung, wa wadaa'un, yaitu bentuknya putih, ya. Tidak sebesar himar atau bilal, tidak tinggi. Pokoknya di antara ono jaran, ono bilal, ada himar, yaitu tidak setinggi. Itulah kendaraan yang dipakai Rasulullah. Walaupun ada yang dibahas sebagian menyebutkan ini termasuk bagian dari Israiliyah, tapi juga hadis yang didasarkan dari Imam Ahmad. Cerita orang yang beliau jalan sampai baginda Rasul oleh malaikat Jibril ini sebagai berikut. Yang pertama, telah datang Sayyidullah kendaraan warna putih membawaku dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu kendaraan aku ikat di tempat biasa di mana para nabi itu menempatkan kendaraan, diikatnya di satu tempat yang sudah ditentukan. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa itu ada istilahnya tempat parkir. Itu sudah biasa digunakan para nabi yang di sana itu kalau mau menghadap Allah melalui sholat di Masjidil Aqsa
hewan tunggangan itu mesti diikat di sana. Maka termasuk di antara orang yang mengikat kendaraan atau kunci demi keamanan itu termasuk usaha. Di samping kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu caranya begitu. Udah jelas kita mau ngaji, berangkat dari rumah ke masjid itu kita tawakal kepada Allah. Ketika bertawakal serahkan kepada Allah, tapi yang ada di rumah sudah dipersiapkan. Mau makan sopo dititipki, wah tak pakai masjid dulu omah tuh. Aku nunggu sampai jeklek-jeklekin lampu di situ katanya kafe makan kompor ojo korupsi. Maka di antara yang pesan Rasulullah demikian, anggerawa yang dunia makan sholat di masjid nek bisa kuwi tidak buka kompor atau barang makanan yang ditinggal ketika sholat. Berarti apa ini? Nek ojo kerong. Mejo, kita pada orang-orang yang mikir kemudian dan tidak dipikir lagi. Ini sampai beratnya begitu lah. Inilah yang disebutkan juga apa yang dilakukan oleh Rasulullah di saat yang menambahkan hewan itu tandanya adalah sudah berusaha lepaskan seluruhnya karena kita menghadap Allah Taala. Maka ketika beliau sudah sampai ke Masjidil Aqsa melaksanakan penghormatan terhadap masjid namanya tahiyatul masjid, melakukan sholat 2 rakaat. Nah, setelah itu baru selesai sholat, Nabi Muhammad itu diberikan oleh malaikat Jibril 2 gelas. Gelas itu satu isinya khamr, satu isinya air susu. Ternyata Rasulullah SAW mengambil air susu yang diminum. Nah, dalam hadis yang lain itu digambarkan hal ini untuk menunjukkan bahwa kesucian batin Nabi Muhammad SAW itu diuji dulu dengan menggunakan minum tadi. Sebelum Rasulullah SAW itu Isra Mi'rajkan oleh 3 malaikat ini, diambil hatinya, dibersihkan, kemudian setelah itu dicuci dengan air zam-zam, kemudian dibacakan. Ini nek konsol urusan dan dokter rupanya tidak ambil dalam waktu yang secepat itu, masya Allah biasa. Kemudian dicuci dengan hati itu, dengan minum itu. Ternyata Nabi Muhammad memilihnya air susu putih sesuai dengan fitrahnya. Sampai dikatakan, andaikan kau minum khamr wahai Rasulullah, niscaya umat akan menjadi peminum. Luar biasa. Inilah ujian penataannya. Lalu sudah nyata kebersihan hati dan jiwanya sesuai dengan disebut di air susu. Maka Rasulullah SAW lalu diberangkatkan untuk bermi'raj sampai ke langit yang ketujuh. Di setiap lapisan langit itu malaikat Jibril mesti tanya, siapa kamu dan siapa yang kamu mengikuti kamu, siapa yang kamu bawa, apakah engkau dan yang kamu bawa itu sudah dapat izin ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ada perintahnya. Lalu di langit yang pertama itu malaikat Jibril berkata ini, aku malaikat Jibril dan yang aku bawa ini adalah hamba utusan Allah Nabi Muhammad SAW. Kemudian telah mendapatkan izin restu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka isi penduduk langit yang menjaga itu mengizinkan untuk meneruskan perjalanannya pada langit berikutnya. Nah, di sana di langit yang pertama itu beliau Nabi Muhammad ketemu bapaknya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam alaihissalam ini menyambutnya dengan penuh kelembutan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sambil mendoakan.
Inilah di antara adab kita. Nek ono tamu paling ora kita pasuryannya menyenangkan. Apalagi ini sudah menunjukkan antara seorang bapak dan anak, namanya begitu. Luar biasa penyambutannya seorang bapak dan anak, luar biasa. Dengan sambutan yang lembut, kemudian didoakan. Ini luar biasa. Maka daerah apabila di antara yang sudah kita mendapatkan pendidikan, apabila kita menemui seorang anak yatim atau anak yatim piatu, kita disuruh memberikan satu penghargaan yang luar biasa. Entah tidak salaman dengan cara kecil dan sebagainya, kemudian diberikan hukuman. Itu berarti kelembutan itu sudah nampak apa yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW, apalagi didoakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Engkaulah anakku yang terbaik yang mampu untuk menyampaikan risalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Siapa bimbingannya? Atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu naik pada langit yang kedua. Sama pertanyaannya seperti pada pertanyaan di langit yang pertama. Siapa kamu dan siapa yang kamu bawa? Apakah kamu sudah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Dijawab sama oleh malaikat Jibril. Aku adalah malaikat Jibril dan aku membawa utusan Allah Nabi Muhammad SAW dan telah mendapatkan perintah dari Allah, maka dibolehkan untuk melakukan perjalanan. Dari situ di langit kedua Nabi Muhammad ketemu Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Juga sama menyambutnya dengan penuh kelembutan, dengan sebaik-baiknya, kemudian juga berdua itu mendoakan Nabi Muhammad SAW. Kan kalau kita itu naik salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berkah, keselamatan, barokah, gitu ya, luar biasa. Rahmah, barokah, luar biasa. 3 hal ini sudah luar biasa kembali kepada kita. Selamat, terus warahmatullahi wabarakatuh, luar biasa. Lapisan yang ketiga, Nabi ketemu Nabi Yusuf alaihissalam. Pada lapisan langit yang keempat, Nabi ketemu Nabi Idris alaihissalam. Pada lapisan yang kelima, Nabi ketemu Nabi Harun alaihissalam. Dan lapisan yang keenam, Nabi ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Terakhir, beliau ada di langit yang ketujuh, ketemu bapaknya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia berada sedang di dalam Baitul Ma'mur yang ada di atas sana. Masya Allah. Aku bawa ke Sidratul Muntaha, kata malaikat Jibril begitu. Kemudian dibawa lagi ke atas, setelah langit itu naik lagi ke yang paling tertinggi yaitu Sidratul Muntaha. Disitulah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Titah berupa apa ini? Sholat 50 kali sehari semalam. 50 kali sehari semalam. Kemudian setelah itu turun ke bawah ketemu Nabi Musa. Ditanya, titah apa yang kau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Sholat 50 kali wahai Nabi Musa. Nabi Musa kata, kembalilah kamu kepada Allah, minta keringanan, jangan 50 kali. Manut Nabi Muhammad naik lagi minta kepada Allah. Apa yang terjadi? Diluluskan minta keringanannya, medul 5. Wes balik lagi ketemu Nabi Musa lagi. Wes medul, wes saat itu medul 5.
Jalur mereka sampai berkali-kali, luar biasa. Ya. Kenapa ini alasannya? Alasannya apa? Umatmu tidak berdaya untuk mengamalkan sholat itu. Kenapa demikian? Kata Nabi Musa, aku sudah pengalaman menghadapi umatku Bani Israil itu. Ternyata berat. Banyak yang ditinggalkan oleh Bani Israil, kewajiban-kewajiban yang sudah ditanamkan oleh Allah kepada Bani Israil. Banyak meninggalkan di antara itu. Makanya Nabi Musa itu benar-benar getol. Lalu aku naik mohon kepada Allah, turun lagi 5 dan seterusnya, lulus lagi. Maka Nabi Musa tetap bersikeras, wes tetap jauh, ya. Terus jauh. Kenapa alasannya? Umatmu tidak berdaya untuk melakukan perintah walaupun sudah dikurangi 5 kali. Demikianlah peristiwa yang terjadi pada pribadi Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu itu. Maka mondar-mandir naik turunnya Nabi Muhammad kepada Nabi Musa, kemudian kepada Allah, turun lagi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, utusanku, inilah sholat 5 kali. Tiap sholat bernilai 10 kali. Berarti siji nilainya 10. Berarti nek ping 5 dadi 50. Ya wis, hanya 25 tetap bernilai 50. Maka barang siapa berniat untuk melakukan amal kebaikan, kebajikan, tapi tidak jadi melakukannya, maka ia memperoleh pahala. Dan jika niat kebajikan itu dilaksanakan, maka ia akan mendapatkan 10 kebajikan amal tadi. Barang siapa yang melakukan kemaksiatan tapi tidak jadi melakukan maksiat, maka tidak dicatat sebagai kemaksiatan. Seperti itu. Luar biasa itu kenikmatan itu. Jika niatnya maksiat itu tetap dilakukan, maka dicatat sebagai 1 kemaksiatan belakang. Masya Allah. Inilah yang Allah berikan keringanan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dengan membawa titah yang terakhir inilah dan beberapa dasar firman Allah SWT yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, lalu oleh beliau ini disampaikan kembali, minta gambaran lagi kepada Nabi Musa alaihissalam. Inilah wahai Nabi Musa, saya sudah mendapatkan kitab demikian. Namun demikian apa? 5 itu menurut Nabi Musa alaihissalam juga masih berat untuk umat wahai Nabi Muhammad. Musa pun menyerukan kembali kepadaku agar kembali kepada Allah untuk memberikan lagi. Wes entuk limo Nabi Musa jadi nyaman, kok nyaman kaya minta turun. Apa yang dijawab oleh Nabi Muhammad SAW? Aku berkata kepada Musa, telah cukup keringanan yang aku peroleh dari Tuhanku, sehingga aku merasa malu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis kamane wis liwani ini katane mundune pembiro berarti wong 50 iso 5 tok beneran 5 berarti harus 10 kali. Luar biasa. Kok sifat jalur mana? Ya wis cukup 5. Itulah gambaran kewajibannya. Maka di antara intisari daripada Isra Mi'raj ini, yang pertama adalah para ulama sepakat bahwa Isra Mi'raj itu dasarnya dari Al-Quran yang diimani, walaupun beberapa hadis itu sedikit berbeda dalam isi atau maknanya. Para nabi dan rasul semuanya juga dapat perintah untuk mengabdi dan menyembah kepada Allah, beribadah adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad terakhir itu kena kewajiban untuk
menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Itulah yang jadi dasarnya. Maka Islam itu peristiwa yang harus kita yakini itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala karena menunjukkan adanya keagungan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya, khususnya yang berlangsung kepada manusia yang untuk mengabdi kepada Allah melalui bentuk sholat. Jadi peristiwa Isra Mi'raj disaksikan seluruh alam ini, seluruh jagat alam ini menyaksikan semuanya. Cita-cita Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit juga menyaksikan. Itu adalah bukti yang disebutkan dalam hadis yang tadi kita ceritakan. Para dari senantiasa di Allah Subhanahu wa taala atas dasar kemahakuasaan Allah dalam melarang perintah kepada hamba-Nya untuk beribadah kepada Allah itu berupa pembuktian pengabdian manusia, yaitu wajibnya menunaikan ibadah sholat, terutama sholat lima waktu. Nah, ibadah sholat ini diberikan kepada Muhammad juga tentu disampaikan, ditanamkan, diyakinkan dan diamalkan para umat yang mengikuti umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukurlah kita mendapatkan itu untuk selalu mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat kita. As-sholat ad-du'a. Sholat ini di sini kami mau nyalur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu doa. Dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Isinya ada gerakan dan bacaan-bacaan yang ada di dalamnya. Syarat rukunya seperti apa? Di dalamnya juga ada kita harus bersih lahir dan batin kita karena kita mau ketemu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meninggalkan keduniaan karena kita mau menghadap langsung kepada Allah. Nah, itu dipentingkan. Mari kita lihat kewajiban itu bisa terlihat di dalam surat An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza tma'nantum faqimus shalah. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah. Kapan waktunya? Di waktu engkau sedang berdiri pun kita ingat Allah. Di waktu kita duduk pun kita ingat Allah. Di waktu berbaring pun kita ingat Allah. Wis rangkong sholat, zikirnya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah menunjukkan pada kita ketika kita melaksanakan ibadah sholat itu dengan berdiri, kemudian rukuk, kemudian kita sujud, semuanya adalah dalam rangka ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala keagungan itu ditujukan kepada kita melalui sholat itu. Baru yang terakhir dengan tahiyat. Tahiyat penghormatan terakhir yang penting kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tahiyat. Disitulah selesai. Lalu rasa damai pada jiwa kita setelah kita sholat, kedamaian itu kita tebarkan ke kanan dan ke kiri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok ke kiri. Luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Nah, tetapi orang yang sedang melakukan ibadah sholat itu luar biasa mencari tempat yang membutuhkan untuk mendukung kehusuan kita manakala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan dengan keyakinan sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang sudah ditentukan
ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala waktunya kepada siapa? Orang yang beriman. Berarti orang yang beriman itu akan pasti melaksanakan ibadah sholat. Maka orang yang sholat didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah perintahnya. Nah, dalam hadis yang lain itu disebutkan, ini dari Muhammad bin Samit berkata, saya mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat 5 waktu itu telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap hambanya. Maka barang siapa mengerjakannya serta tidak menyia-nyiakannya sedikit pun, maka Allah Taala akan masukkannya ke dalam surga. Kalimatnya tidak mensia-siakan. Berarti waktu itu menjadi sebuah perhatian pada kita ketika kita itu mau mengabdi kepada Allah, mau menghadap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini biasanya orang yang kerja, orang yang sedang istirahat dan lain sebagainya, yang ditunggu adalah waktu sholat, yang dinanti adalah waktu sholat. Yang paling terasa adalah orang yang berpuasa. Orang berpuasa itu senang sekali kalau ada waktu-waktu sholat. Baru subuh, buka sampai itu sahur rampung, terus kita bikin kepada Allah, lalu sholat subuh. Ngenteni sholat subuh luar biasa. Diberi jeda membaca ayat Al-Quran kurang lebih 50 ayat atau 100 ayat. Ditunggu jeda. Setelah itu subuhan dari zikir lagi, baca Quran. Setelah itu istirahat, berdiri zikir kepada Allah, istirahat kepada Allah, ngenteni waktu duduk. Begitu Tuhan datang kita sholat, ya Allah, mau 10 setengah hari ya, sidik mana? Luar biasa itu, ya. Rasanya begitu. Yang sedih ini waktu kita mau bukan, sing dinteni waktu. Ya wae dhewe juga berbaik. Wis men asar kayak sedagane sing itu begitu. Dinone kemis. Wis ngitung luar biasa dinteni nikmatnya. Orang pira begitu apalagi kita nanti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ada di dalam surganya Allah. Karena apa ini? Tidak mensia-siakan waktu itu untuk menggunakan ibadah sholat. Maka Allah akan menjamin masuk surga. Dengan catatan apa? Sholat yang kita lakukan itu ya kaitannya sudah pemisaran, hatinya bersih, lahir batin, bajunya ya juga bersih, niatnya ya benar-benar wudhunya sempurna, ketika melaksanakannya ya benar-benar khusyuk, apa yang kita baca setidaknya kita mengerti, luar biasa. Itu akan menjadi penghapus kesalahan dan dosa kita. Kemudian kita insya Allah dengan sholat itu akan membawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tangganya adalah sampai ke surga itu melalui sholat kita. Hadis yang kedua, ini hadis ini dari Tolhah bin Ubaidillah. Ini ceritanya ada sholat wajib dilakoni semua, ono sholat lainnya. Di antara adalah sholat malam. Ketika sholat malam itu kan setidaknya ditutup dengan witir. Witir itu adalah ganjil. Karena Allah SWT cinta dengan yang ganjil. Karena itu ada pendapat yang menunjukkan sholat witir itu wajib. Wah, jadi ramai. Setelah jadi ramai, baru ditegaskan oleh Rasulullah SAW yang hadis ini didengar langsung oleh Tolhah bin Ubaidillah. Maka sebenarnya witir itu sebagai penutup tapi dikuatkan oleh Rasulullah. Nah, ada pun yang lainnya adalah yang pokok adalah sholat wajib 5 waktu tadi. Rasulullah SAW bersabda, sholat 5 waktu itu telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya sehari semalam. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh.
luar biasa. Inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran, kita mau hutang waktu-waktunya sudah ditentukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penambahan pada keyakinan yang kuat, kewajiban menunaikan ibadah sholat yang melekat pada kita selalu kita jaga dengan baik. Ini merupakan kontemplasi kita kepada Allah. Semoga Allah mendengar segala harapan yang ada pada diri kita kepada Allah. Dengan sholat itu kita akan dibawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian pengajian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan termasuk seluruh para jamaah yang mendengarkan pengajian ini. Kurangnya maaf, mari kita tutup doa pada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Zaidi yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat.